Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun berada. Saya perkenalkan, saya Meli Fatilase dari SD 71144 Wiwut, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya mahasiswa UPY, PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Kali ini saya menyajikan materi dengan tema 7 kepemimpinan dan subtema 1 pemimpin di sekitarku di kelas 6. Selama menyaksikan materi ini melalui video pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Kabar? Sehat, luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, untuk hari ini kita teruskan proses pembelajaran sebagaimana biasanya. Salah seorang memimpin kita dalam doa. Silakan siapa yang memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Pak cek dulu kehadiran kita. Saya rasa anak-anak saya sudah hadir semua ya. Sudah. Ada yang absen ya? Kita ada jumlah 22. Jadi semua disebut ya, kita hadir pada hari ini semua. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi, di mana materi kita pada hari ini kita masuk pada tema 7, yaitu tentang kepemimpinan, dan subtemanya adalah subtema 1, yaitu pemimpin di sekitarku. Nah, anak-anak saya yang saya sayangi, sebelum kita masuk ke materi intinya, saya minta anak saya dulu, salah seorang anak saya yang bisa membaca atau berpidato. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang bahaya narkoba. Hal ini perlu dilakukan pengawasan dan penyuluhan di daerah dan di lingkungan sekolah dan kampus tentang bahaya narkoba yang dapat meracuni tubuh dan bahkan menyebabkan kematian. Kita harus memberikan kepada siswa dan mahasiswa tentang aturan yang akan menjerat bagi pengedar dan pengguna narkoba. Informasi
dan perlombaan seperti lomba perbuatan artikel tentang narkoba, lomba tentang bahaya narkoba, dan lomba pembuatan poster tentang bahaya narkoba. Cara tersebut diharapkan memberi manfaat yang sangat baik untuk anak. Demikian pidato tentang bahaya narkoba untuk remaja Indonesia yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Kemudian itu tadi pidato yang dibacakan oleh temanmu, dan sekarang Bapak akan menampilkan pidato seseorang siswa. Mari kita saksikan bersama. Mohon ya. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Kono, siswa pelajar dari MAN 2 Kota Palu. Panitia telah memilih tema dalam merayakan Hari Ulang Tahun BNN Republik Indonesia ke-20 tahun, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Saya, sebagai peserta lomba sekaligus generasi penerus bangsa Indonesia, merasa sangat bangga dengan tema tersebut. Kenapa? Dan mengapa saya bangga? Karena saya adalah salah satu generasi penerus bangsa Indonesia. Wajib hukumnya menjadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Jalan-jalan ke Sulawesi Tengah. Jangan lupa mampir ke Kota Palu makan kaliro. Janganlah Anda sekali-sekali menyalahgunakan narkoba. Siap-siap masa depan Anda suram dan loyo. Wahai pemuda-pemudi generasi penerus bangsa Indonesia, di era globalisasi yang semakin berkembang, sepatutnya kita ketahui bersama bahwa negara kita, Indonesia, sedang dalam bahaya dengan salah satu kasus, yaitu penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak hanya menyerang Indonesia saja, tapi berdampak ke seluruh belahan dunia. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan, mengedar, maupun pemakaian narkoba dapat terjerat hukum dan dapat menimbulkan kematian. Narkoba seharusnya tidak berbahaya jika digunakan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang tepat, yaitu untuk pelayanan medis. Akan tetapi, sangat disayangkan ada sekelompok manusia yang banyak menyalahgunakannya. Menurut data pada tahun 2021 yang dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga di dunia, sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi peringkat tertinggi dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Dan menurut data pada tahun 2020, Sulawesi Tengah menempati posisi keempat dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semir dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Negara kita adalah negara jumlah penduduk terbesar di dunia. Negara kita adalah negara harapan umat manusia yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan negara kita digadang-gadang akan menjadi negara termaju di dunia. Lantas, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Bagaimana jadinya apabila rakyat Indonesia terus-menerus menyalahgunakan narkoba tanpa mengingat bahaya maupun dosa? Katanya mau jadi orang sukses. Katanya mau jadi kebanggaan orang tua dan keluarga. Katanya mau jadi kebanggaan agama, nusa, dan bangsa. Dan katanya lagi mau masuk surga. Lantas, mengapa masih saja menyalahgunakan narkoba? Saya selaku generasi penerus bangsa Indonesia sangat merasa kecewa dan khawatir dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Meskipun negara kita telah memiliki BNN, Polri, dan lembaga lainnya, namun perang melawan penyalahgunaan narkoba tidak akan terselesaikan jika hanya mengandalkan suatu institusi untuk melawannya. Dibutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk melawan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, saya dan kita semua selaku generasi penerus bangsa Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk perang terhadap narkoba. Karena ini merupakan musuh yang nyata dan dapat menimbulkan berbagai hal kerusakan di negara kita. Saya sangat optimis negara kita, Indonesia, mampu terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Nyalakan gawai lihat yang viral, nyalakan TV nonton berita. Wahai masyarakat Indonesia, ayo bersama perangi narkoba. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun BNN Republik Indonesia yang ke-20 tahun. Pesan saya, selamat bertugas untuk menuju Indonesia bersih dari narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak saya,
baru saja kita menyaksikan video. Nah, tujuannya setelah itu bagaimana kita baca di atas, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang kepemimpinan, siswa mampu menyebutkan pengamalan persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dengan percaya diri. Kemudian yang keenam, setelah berdiskusi, siswa membuat rencana teks pidato persuasif dalam rangka pemilihan calon seorang pemimpin dengan rasa tanggung jawab. Nah, itu tujuan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak saya yang saya ini, Bapak akan membagikan teks pidato tadi, sekaligus Bapak akan membagikan materi kita pada hari ini. Bapak sampaikan atau Bapak bagikan secara berkelompok. Materi yang Bapak bagikan itu adalah teks pidato. Nah, di situ juga di halaman berikutnya, halaman ketiga, Bapak sudah menyiapkan materi tentang pengertian kepemimpinan sampai di halaman berapa? Halaman belakang. Nah, untuk itu anak-anak saya dengan Bapak membagikan apa? Bapak membagikan materinya, maka di belakang kertas, di belakang materinya ada LKPD yang siswa-siswi saya kerjakan. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Itu ada beberapa soal uraian yang akan anak-anak saya kerjakan. Nah, jadi coba dibaca. Saya mau tanya, sudah pas kelompoknya dulu nggak? Hah? Kelompoknya nggak mau apa lagi? Nggak mau bagi-bagi lagi kelompok. Nah, karena kelompoknya sudah pas, maka coba utus dulu satu orang dari kelompokmu mendatangi kelompok lain, ikut berdiskusi di kelompok lain. Ayo, siapa dari kelompok ini mau ke kelompok mana? Siapa dari kelompok ini? 3. Jadi Bapak urutkan dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, apa kelompok ya? 1, 2, 3 dan 4. Nah, kelompok 1 dulu. Utusan dari kelompok 1. Mau ke kelompok mana? Ayo, ambil. Siapa yang diutus dari kelompok 1? Begitu juga dari kelompok 2. Siapa yang akan diutus? Kelompok 3 juga yang diutus ke kelompok lain, dan kelompok 4 juga yang diutus ke kelompok lain. Yang utusan dari kelompok lain ikut berdiskusi dengan kelompokmu sekarang. Nanti hasilnya akan kamu bawa ke kelompokmu awal. Paham ya, paham ya, anak saya? Nah, sekarang coba dibaca materinya. Materinya, setelah anak-anak saya membaca materinya, maka kalian kerjakan LKPD yang ada di belakang materi. Mana? Tidak. Ayo.
Nggak kenal. Sekali itu tadi. Mana? Kelompok doang. Betul. Sekali. Oke. Mana? Kelompok. Kelompok dia di mana? Siap. Hah? Kelompok dua. Kelompok satu. Ayo, teman-teman. Sudah. Berarti tinggal gimana? Sudah siap? Sudah. Kelompok satu gimana? Gimana? Kelompok satu. Oke. Kelompok dua. Sudah. Kelompok tiga gimana? Sudah. Kelompok empat. Sudah. Nah, setiap utusan tadi kembali ke kelompoknya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing dan diskusikan hasil diskusimu kepada kelompokmu sekarang. Nah sekarang karena sudah kamu diskusikan, utusan sudah kamu diskusikan. Siapa yang diutus tadi di kelompok lain? Unjuk tangan ya. Ini yang jadi utusan tadi sudah kamu diskusikan di kelompokmu. Sudah kamu diskusikan. Sudah di kelompokmu. Sudah. Siapa tadi di sini? Sudah kamu diskusikan. Sudah. Ini sudah. Setiap kelompok, masing-masing kelompok menyiapkan perwakilan untuk membaca atau menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok satu. Silakan maju ke depan. Nomor 1, jelaskan salah satu nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini tentang kepemimpinan. A. Integritas dan moralitas. Integritas menyukai mata, sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang kesatuan yang aktif sehingga memancarkan kewajiban dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak budi pekerti, sila ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etika dan alat dan buruk, sopan santun, persyaratan, integritas dan moralitas penting untuk menjamin pemerintahannya yang baik, bersih dan berwibawa. Tanggung jawab seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak untuk mencegah terjadi penyimpang-penyimpangnya dalam organisasi. Baik, terima kasih untuk kelompok satu untuk menjawab nomor 1 tentang untuk Siapa yang siap untuk nomor 2? Ya, Novi, silakan. Menurutmu apa yang akan terjadi
nilai-nilai kepemimpinan. Jelaskan. Yang terjadi jika seorang pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan, yaitu jika para pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik, maka yang terjadi adalah adanya ketidakberesaran di dalam organisasi atau masyarakat yang dipimpin. Maka dari itu, pentingnya pemimpin memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik agar dapat menjadi panutan masyarakat. Baik. Sudah cukup? Sudah. Itu aja? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Siapa yang siap untuk nomor 3? Ya, kelompok 4. Silakan. Jelaskan nilai-nilai kepemimpinan apa yang sudah kamu miliki. Nilai-nilai kepemimpinan apa yang sudah saya miliki adalah kepemimpinan dalam melanjutkan kebersihan lingkungan sekolah, berkata jujur dan bertanggung jawab dalam perbuatannya, menjadi teladan dalam menyorakan tugas, tidak membeda-bedakan teman dan badan. Ya, kelompok 4. Kelompok 2. Silakan. Silakan. 4. Jelaskan apa yang harus kamu lakukan agar kamu dapat memiliki nilai-nilai kepemimpinan. A. Attitude yang tenang dan positif. Seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Hal ini disebabkan karena attitude positif lebih tenang juga dalam menghadapi masalah dalam tim tersebut. Jika tidak bisa memberikan rasa tenang dan membuat tim takut, maka artinya gagal menjadi pemimpin. B. Membuka komunikasi. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan membuka komunikasi dengan tim. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Nomor 5. Silakan. 5. Mengapa seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Sang Pencipta? Jelaskan. Alasan seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Sang Pencipta, yaitu karena pemimpin tersebut adalah pemimpin yang berkewajiban untuk memimpin anggotanya, dan saat dia dipilih, ia sudah mengatakan janjinya kepada orang banyak harus mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan padanya. Namun pada dasarnya juga bahwa seluruh manusia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Terutama untuk apa? Ada yang mau ditanya? Hah? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada Bapak jelaskan. Nah, dari soal nomor 1, nanti saya dengarkan bahwa dari soal nomor 1, nilai-nilai yang dapat dipelajari tentang kepemimpinan itu ada beberapa macam. Ya, ada beberapa. Yang pertama, saya integritas dan moralitas. Ini menyangkut mutu atau sifat dan keadaan seseorang. Kemudian ada dia bertanggung jawab. Kemudian mempunyai visi pemimpin. Kemudian berikutnya kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan. Dan yang kelima, alasan seseorang memimpin bukan hanya bertanggung jawab kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Sang Pencipta. Kenapa? Karena pemimpin tersebut adalah pemimpin yang berkewajiban untuk memimpin anggotanya. Dan saat ia dipilih, ia sudah mengatakan janjinya kepada orang banyak
untuk harus mempertanggungjawabkan tugas yang dipercayakan kepadanya, namun pada dasarnya juga bahwa seluruh manusia juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, anak-anak saya, ada nggak pertanyaan kira-kira? Hah? Jadi karena tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan refleksi. Refleksi ini nanti ada, coba perhatikan ya. Nah, ini yang di atas refleksi dulu. Mana? Ayo. Nah, kelompok. Nah, berikutnya kita akan melaksanakan evaluasi. Nah, saya barangkali itu saja materi kita pada hari ini. Aku mau tanya, senang nggak dengan materi kita hari ini? Senang dengan cara Bapak menyampaikan materi pada hari ini? Apa yang kurang dari Bapak? Sekian dulu untuk materi kita hari ini. Besok kita teruskan lagi materi yang berkaitan dengan kepemimpinan ini. Ya, besok kita masuk ke subtema 2. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga. Amin. Nanti pulang dengan hati-hati di jalan, ya. Jangan sampai ada kecelakaan, dan titip salam untuk orang tuamu di rumah.